Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila dengan NIM A41240113, kelas A, Prodi PG PAUD. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Dr. Hasdin, SPD, MPD. Baik, saya akan memaparkan materi yang sudah saya rangkum yang berjudul Hak dan Kewajiban Warga Negara. Ada beberapa poin. Poin pertama yaitu pengertian hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, tetapi terjadi pertentangan hak dan kewajiban tidak seimbang, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya untuk memiliki pangkat, akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Poin kedua yaitu hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai pasal 34 UUD 1945. Selanjutnya yaitu ada hak warga negara Indonesia. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28A. Hak atas keberlangsungan hidup. Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan kembang. Poin selanjutnya ada kewajiban warga negara Indonesia. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya membela negara. Wajib menghormati hak asasi manusia dan hak asasi orang lain. Selanjutnya, warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang diatur Undang-Undang Dasar 1945, meliputi hak hidup, kebebasan, pendidikan, dan partisipasi pemerintah, serta kewajiban memenuhi hukum, membayar pajak, dan menjaga keutuhan negara. Dengan memahami dan menjalankan hak dan kewajiban, warga negara dapat membangun masyarakat adil dan sejahtera. Ada pertanyaan dan jawaban dari materi ini. Yang pertama yaitu, apakah hak atas pendidikan masih relevan jika pemerintah tidak mampu menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas? Jawabannya, hak atas pendidikan tetap melekat dan menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya secara progresif. Keterbatasan tidak membatalkan hak, tetapi mengharuskan negara untuk terus menguatkan akses dan kualitas pendidikan. Yaitu, bagaimana melindungi hak warga negara yang rentan seperti perempuan dan anak? Jawabannya, menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan anti kekerasan pada perempuan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan perempuan. Yang ketiga, menyediakan pelayanan kesehatan dan dukungan untuk anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan. Yang keempat, melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap lembaga-lembaga yang menangani anak dan perempuan. Ketiga, yaitu bagaimana cara meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Jawabannya, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum. Berarti membuat proses hukum menjadi lebih terbuka, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem yang lebih terbuka berarti hukum dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat luas. Soal yang keempat yaitu, apa hak negara dapat diambil atau dicabut? Jawabannya, hak warga negara dapat diambil atau dicabut dalam keadaan tertentu, seperti jika warga negara melakukan tindakan yang melanggar hukum atau mengancam keamanan negara. Soal yang kelima yaitu, apakah negara tidak melanggar konstitusi? Jawabannya, konstitusi adalah hukum dasar yang mengatur hubungan antar negara dan warga negara.
tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan konstitusi, maka dapat dikatakan bahwa negara tersebut melanggar konstitusi. Selanjutnya ke materi yang kedua yang berjudul penegakan hukum yang berkeadilan. Poin pertama yaitu pengertian penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum yang berkeadilan adalah proses penerapan hukum yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan melindungi hak-hak individu dan masyarakat dengan prinsip kesetaraan, transparansi, dan akuntabilitas. Poin kedua yaitu tujuan penegakan hukum. Yang pertama, menjamin ketertiban sosial, menciptakan masyarakat yang aman dan tertib melalui kepastian hukum. Yang kedua, melindungi hak-hak warga negara dan negara, menjaga hak individu sekaligus kepentingan nasional. Yang ketiga, menegakkan keadilan dan kebenaran, memberikan hak kepada yang berhak, dan menghukum yang bersalah secara adil. Poin selanjutnya yaitu prinsip keadilan dalam penegakan hukum. Yang pertama, persamaan di depan hukum. Semua orang setara, tanpa pengecualian. Yang kedua, objektivitas dan tidak memihak, berdasarkan fakta dan bukti, bukan kepentingan. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Proses hukum terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Poin selanjutnya itu tantangan dalam penegakan hukum. Yang pertama, korupsi dan penyalahgunaan wewenang, merusak kepercayaan publik. Yang kedua, ketimpangan sosial dan diskriminasi. Hukum tidak selalu berpihak pada yang lemah. Yang ketiga, intervensi politik dan kekuasaan, mengganggu independensi penegak hukum. Selanjutnya, upaya mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama, reformasi lembaga hukum, modernisasi dan penguatan institusi hukum. Yang kedua, pendidikan hukum untuk masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Yang ketiga, integritas aparat penegak hukum, seleksi, pelatihan, dan pengawasan ketat. Selanjutnya, penegakan hukum yang berkeadilan adalah pilar utama dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, berdasarkan kebenaran dan melalui proses hukum yang transparan serta objektif. Tantangan seperti korupsi, diskriminasi, dan intervensi politik harus diatasi dengan reformasi hukum dan peningkatan integritas aparat. Diperlukan kerjasama seluruh elemen bangsa, pemerintahan, aparat penegak hukum, dan masyarakat agar hukum benar-benar menjadi alat keadilan, bukan kekuasaan. Adapun pertanyaan dan jawaban dari materi ini yaitu soal yang pertama, apa yang menjadi prioritas dalam penegakan hukum yang berkeadilan? Jawabannya, prioritasnya adalah memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan adil bagi semua pihak. Soal yang kedua yaitu bagaimana cara mengatasi tantangan dalam penegakan hukum yang berkeadilan? Jawabannya dengan meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum dan memastikan bahwa proses hukum transparan dan akuntabel. Yang ketiga yaitu bagaimana agar penegak hukum bisa dijalankan dengan baik dan bisa memberikan keadilan bagi masyarakat. Jawabannya, penegak hukum dapat dijadikan dengan baik jika lembaga penegak hukum independen, transparan, konsisten, kompeten, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Soal yang terakhir yaitu bagaimana cara meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga penegak hukum. Jawabannya yaitu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, yang pertama harus transparansi. Publikasikan informasi tentang proses dan hasil penanganan kasus. Yang kedua, akuntabilitas, pengawasan internal dan eksternal yang efektif. Yang ketiga, profesionalisme, pelatihan dan kode etik yang jelas. Yang keempat, keterlibatan masyarakat, komunikasi efektif dan partisipasi masyarakat. Yang kelima,
kinerja, evaluasi, dan perbaikan sistem yang berkelanjutan. Baik, itulah pemaparan materi resume dan beberapa pertanyaan yang disimpulkan dari materi tersebut. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.